Tidak semua hal itu harus diutarakan dan disampaikan kepada orang lain. Ketika Anda itu menjadi seorang yang mau menjadi pribadi yang sukses sebelum usia 30 tahun, Anda harus bisa membedakan mana yang perlu Anda sampaikan dan mana yang Anda tidak perlu sampaikan. Video kali ini akan membongkar tuntas mana kata-kata yang tidak boleh dibicarakan atau harus dirahasiakan daripada orang lain. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 6 hal yang harus kamu rahasiakan daripada orang lain. Nah, yang pertama adalah niat. Kenapa saya katakan niat itu Anda harus rahasiakan daripada orang lain? Karena seringkali kadang-kadang kita itu ketika kita itu mempunyai sebuah niat tetapi tiba-tiba ada gangguan dari luar, itu mengganggu planning kita. Jadi Anda punya goals nih, misalkan di kantor, Anda pengen beli mobil, diam aja. Ya, Anda nggak perlu gomber-gomber, saya akan beli mobil, saya akan beli ini. Nggak usah, diam aja. Tahu-tahu tiba-tiba Anda sudah punya mobil. Tentu sebagai anak muda itu yang sifatnya panasan, gampang panasan, tentu Anda itu seolah-olah ingin show, tampak lebih hebat daripada teman-teman Anda. Nah, ini yang harus Anda kendalikan. Anak-anak muda seringkali tidak bisa mengendalikan hal ini. Oleh sebab itu, anak-anak muda, Anda harus paham mengapa Anda harus menyembunyikan niat Anda supaya Anda tidak mudah dibaca. Dalam bahasa Mandarin perang Sun Tzu itu mengajarkan tentang teknik strategi perang. Strategi perang yang diajarkan oleh Sun Tzu itu adalah kalau Anda tahu kelemahan diri sendiri dan tahu kelemahan lawan, maka 1000 kali perang, 1000 kali pasti menang. Tapi sebaliknya, Anda cuma tahu kelemahan diri sendiri, Anda tidak tahu kelemahan lawan, maka 1000 kali perang, 500 kali perang, 500 kali akan kalah. Celakanya ketika Anda perang tidak tahu kelemahan diri sendiri dan juga tidak tahu kelemahan lawan, Anda 1000 kali perang pasti 1000 kali kalah. Niat itu sama aja Anda membongkar kelemahan Anda. Ketika Anda hari ini menunjukkan niat Anda tuh membongkar kelemahan Anda. Disitulah kelemahan Anda akan terjadi. Yang kedua, yaitu personal goals atau tujuan pribadi. Kenapa tujuan pribadi ini harus Anda sembunyikan? Karena tujuan pribadi itu adalah aspirasi Anda sendiri. Tidak perlu diumbar-umbar sama orang lain. Contoh, jika Anda itu ingin lari maraton, Anda itu fokus sama latihan aja. Anda nggak perlu beritahu orang lain, saya tekniknya begini, latihan saya begini, upload lagi di sosmed, ya kan? Tujuannya baik, tapi ada orang yang tidak suka dengan Anda, itu akan mengganggu personal goals Anda. Jadi ketika Anda tujuannya itu menabung, mau beli rumah atau kendaraan contohnya. Ketika terlalu banyak orang tahu, maka bisa jadi Anda mempunyai pressure ketika teman, wih kamu kaya ya sekarang ya, saya mau pinjam uang dong. Nah, nanti timbul rasa perasaan Anda, rasa kasihan. Yang pinjam itu adalah siapa? Saudara Anda, teman baik Anda. Sehingga goals Anda itu akhirnya kacau, gara-gara Anda posting terlalu banyak duit. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya tujuan pribadi itu dihilangkan. Nah, yang ketiga yang harus Anda rahasiakan adalah perbuatan amal. Seperti pepatah sekarang, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tolong jangan selfie gitu. Seolah-olah Anda harus memberitahu kepada setiap orang Anda beramal. Tapi ada sudut pandang yang berbeda. Dengan kita beramal itu juga merangsang orang lain untuk melakukan perbuatan baik yang sama. Tapi ketika kita tuh beramal, itu mempertahankan keikhlasan untuk mencegah perbuatan amal menjadi ajang pamer. Ya, ketika Anda posting di sosmed nanti jadinya ria katanya. Jika Anda memberikan sumbangan pada panti asuhan, lakukan tanpa publikasi. Itu menjaga keikhlasan tindakan Anda supaya terhindar Anda berbuat baik hanya untuk pujian. Nah, yang keempat adalah training and practice for any discipline. Latihan dan praktek dalam disiplin apapun itu tidak perlu diumbar-umbar. Kenapa? Contoh Anda hari ini menjaga privasi latihan Anda untuk Anda berkembang tanpa pressure dari pihak manapun. Contoh Anda hari ini push up 20, progresnya Anda tunjukkan terus. Terus tujuannya apa? Kalau memang tujuannya Anda mau jualan course atau jualan teknik latihan online, silahkan. Tapi kalau Anda nggak punya tujuan pribadi, ya itu untuk Anda. Anda mau ngangkat beban berapapun, itu kan urusan Anda. Contoh saya mau nabung 1 juta per bulan. Anda nggak perlu sampaikan pada orang lain. Nanti itu mengundang orang-orang yang ingin pinjam duit, pinjam 100 agar silaturahmi tak putus itu. Semakin datang banyak pengemis-pengemis online itu, percaya sama saya, orang lain itu susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Itu sudah menjadi prinsip. Ketika hari ini Anda itu melihat orang-orang lain itu senang, pasti ada segelintir orang yang tidak suka melihat kesenangan Anda. Tidak suka
melihat kebahagiaan Anda. Maksud Anda itu menginspirasi, tapi ada beberapa orang itu pasti mengambil kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Padahal hubungannya apa ketika kita berbagi kebahagiaan? Jadi ketika Anda sedang belajar bahasa baru, mengasah keterampilan musik contohnya, ya kan, itu lakukan untuk diri sendiri. Itu namanya private hobby. Anda nggak perlu umuman pada orang lain. Contohnya Anda sekarang sedang studi S2. Diam-diam aja, nggak perlu posting. Tahu-tahu Anda udah langsung di wisuda, Anda jadi S2. Kapan kuliahnya? Nggak tahu. So, selalu gunakan prinsip work in silence. Let success make noise. Biarkan sukses itu menjadi saksi dan bukti. Nah, yang kelima adalah urusan keluarga. Nah, kalau ini memang fatal ya, kalau Anda publik. Jadi ketika suami istri ribut, jangan diposting di sosmed. Itu akan mengundang rasa malu. Ketika Anda lagi berantem sama kakak, saudara, jangan dibongkar ke publik. Itu juga memalukan orang tua Anda. Kalau ada konflik dalam keluarga, membahasnya itu secara terbuka bisa menimbulkan gosip dan salah paham. Anda bisa merugikan, kecuali kalau zaman sekarang YouTuber malah dijadikan konten ya. Tapi itu kan ributnya itu ribut drama gitu. Membantu menjaga harmoni dan privasi keluarga. Selesaikan dalam keluarga tanpa membawanya ke dalam ruang publik. Nah, ini penting banget. Kalau saya percaya di dalam kita itu membuat sesuatu, percaya sama saya, membawa ke ruang publik itu semakin memperparah Anda punya. Ketika Anda hari ini benar-benar menjadikan keributan rumah tangga itu sebagai bahan perbincangan, itu akan semakin memperkeruh urusan rumah tangga. Percaya sama saya, rumah tangga mana sih yang nggak pernah ribut? Suami istri aja sering ada selisih paham. Kemudian anak orang tua juga ada selisih paham. Usahakan permasalahan dalam rumah tangga selesai dalam rumah tangga. Jangan dibuka keluar. Nggak perlu diketahui sama saudara, nggak perlu diketahui sama kakak dan adik. Itu akan menjadi problem yang tidak baik, ya. Dan yang terakhir adalah wealth and possessions. Wealth and possession itu artinya apa? Yaitu kekayaan dan kepemilikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Anda punya kekayaan berapa, itu nggak usah dipamerin. Saya loh punya ini, saya loh punya itu. Saya selalu menganut prinsip work in silence. Kemudian poverty is yelling. Kemiskinan itu adalah teriak-teriak. Wealthy is silent. Ketika punya kekayaan, itu diam. Nah, tapi orang Indonesia enggak, mayoritas. Punya dikit harus dipamerin ke tetangga. Takut tetangga enggak tahu. Nih, supaya gue dihargai sama tetangga. Enggak perlu. Tahu-tahu Anda diam bekerja waktu lebaran, punya sawah 2 hektar. Cukup. Tiba-tiba beli sapi 10 ekor. Cukup. Enggak usah banyak koar-koar. Jadi maksudnya menjaga informasi tentang kekayaan dan harta benda yang Anda miliki ini, menghindari masalah keamanan pribadi, mempertahankan hubungan yang tulus dengan orang lain, bukan karena mempertahankan hubungan karena ada motifnya. Jika Anda baru saja membeli mobil mewah, mendapatkan promosi yang besar, tidak perlu membicarakannya secara luas. Ini meminimalisir risiko iri hati dan dengki. Anda diam aja ada orang iri, apalagi Anda pamerkan. Karena kekayaan Anda. Dan yang terakhir, jika Anda baru saja membeli tanah dan rumah, lebih baik informasi ini tidak disebarluaskan. Di Indonesia, pengetahuan tentang kekayaan seseorang seringkali menarik perhatian tidak hanya dari kerabat, mungkin juga mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga orang-orang yang memiliki niat tidak baik. Nah, ini seringkali, nggak usah jauh-jauh. Saya aja ketika saya posting sesuatu, wah, yang DM itu banyak. Mau pinjam duit lah, mau beginilah. Dari sini kan kita bisa tahu mentality orang itu seperti itu. Padahal saya postingnya edukasi, saya nggak suka posting yang flexing-flexing, pamer-pamer yang sesuatu yang menurut saya nggak terlalu mendatangkan faedah. Somehow saya juga perlu memamerkan sesuatu itu untuk menginspirasi tim saya, menginspirasi reseller saya, menginspirasi karyawan saya. Untuk teknik bekerja keras itu seperti ini. Bukan berarti Anda memamerkan sesuatu itu untuk tujuan orang luar ingin menjahili atau menjahati Anda. So, sahabat entrepreneur yang saya cintai, semoga dengan video ini Anda bisa membedakan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Terutama anak-anak muda. Sekarang percaya sama saya, ketika Anda muda ganti handphone aja, itu sudah jadi bahan pembicaraan menjadi teman-teman Anda. Ingat prinsip ini, ingat ulangi kata-kata saya. Guru saya pernah mengajarkan ini. Pengemis, dia tidak takut melihat orang lain lebih kaya dari dia. Pengemis hanya takut kalau ada pengemis yang lebih kaya dari dia. Nah, Anda tahu arti kata-kata ini apa? Pengemis gak peduli, ada orang kaya dia gak peduli. Dia kalau bisa morotin duit orang kaya gitu. Tapi dia paling benci kalau ada teman sesama pengemis lebih kaya dari dia. Ketika lingkungan kita, teman SD kita, teman SMP kita, ada yang lebih melejit daripada kita. Gua kurang apa? Kok dia sekarang jauh lebih sukses, jauh lebih kaya raya? Itu orang menimbulkan rasa iri dan kebencian. Poin inilah, video inilah, saya tutup dengan perumpamaan ini. Memang pada prinsipnya, susah lihat orang lain orang yang senang, dan senang melihat orang lain susah, itu benar adanya. Semoga Anda mendapatkan inspirasi, dan tidak perlu semua diumbar kepada orang lain.
Sukses untuk Anda, and always salam hebat. Luar biasa.